Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Aryo di sini, saya akan membahas tentang assessment center. Ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan tentang assessment center. Kita akan mulai sesi pertama dengan pengantar assessment center. Ya, yang akan kita bahas di sini dalam assessment center nantinya itu akan ada beberapa poin gitu ya, itu yang akan kita bagi menjadi beberapa sesi. Setidaknya ada 3 sesi nanti, di mana setiap sesi akan kita sajikan subsesi di dalamnya gitu ya. Pertama, kita tentang pengantar assessment center, mulai dari kita akan memahami kompetensi dalam organisasi seperti apa, lalu prinsip dasar assessment center dan instrumen psikologi lainnya, praktek assessment center, dan pros dan cons dari assessment center itu sendiri. Lalu kita akan masuk salah satu instrumen dalam assessment center, yaitu behavioral interview. Tapi sebelum jauh ke behavioral interview, saya akan memperkenalkan tentang prinsip-prinsip dasar prinsip-prinsip dasar interview seperti apa, pendekatan dalam interview, lalu kita akan bicara tentang behavioral interview, lalu critical incident, dan juga STAR approach atau STAR framework sebagai kerangka dalam melakukan behavioral interview. Lalu selanjutnya kita akan bicara tentang simulation exercise, di mana dimulai dengan prinsip-prinsip dasar simulasi, lalu ke beberapa tools dalam simulasi, mulai dari leaderless group discussion, lalu case analysis, in basket, dan juga role play. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini akan ada 3 sesi, di mana setiap sesinya itu akan terdiri dari subsesi-subsesi ini. Dan saya akan mencoba untuk menjelaskan per subsesi ini supaya kita tidak terlalu panjang dan Anda bisa mencoba untuk menggali lebih jauh, atau mungkin mencoba untuk memahami lebih detail lagi. Oke, saya akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang pengantar assessment center. Kita akan bicara tentang memahami kompetensi dalam pekerjaan atau dalam organisasi. Kompetensi, apa itu kompetensi? Ya, kalau menurut Spencer and Spencer, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Di sini ada kata kunci yang menarik, yaitu karakteristik yang mendasari dan efektivitas kinerja individu. Ketika bicara tentang karakteristik yang mendasari, ini karakter yang dimiliki oleh individu tersebut yang bisa digunakan untuk memprediksi apakah dia akan sukses atau tidak di tempat kerjanya nantinya. Karakter ini baik karakter yang nampak ataupun juga karakter yang mendasar, artinya yang tidak nampak gitu. Contoh, katakan di sini kalau kita lihat gunung es ini, ada values, self-image, traits, and motives gitu ya sebagai dasarnya. Lalu ada skills and knowledge yang ada di permukaan. Gitu. Kompetensi itu tidak hanya bicara tentang skills and knowledge, tapi juga ketika dia punya skills tertentu, apa yang mendasari dia, apa motivasinya, apa nilai-nilai yang diyakini. Gitu ya. Ketika dia punya knowledge, gitu ya, bagaimana kita akan memahami lebih dalam dari knowledge yang dia miliki itu juga dikaitkan dengan motif dan sebagainya. Sehingga ketika kita bicara tentang kompetensi, kita akan melihat sebuah individu ini dalam satu kesatuan yang lebih holistik gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa itu semua dikaitkan dengan apakah karakteristik tersebut dapat efektif untuk memunculkan perilaku yang kita inginkan, perilaku yang sesuai dengan tujuan organisasi, perilaku yang juga menunjang keefektifan organisasi itu sendiri. Oke. Lebih jauh lagi, jadi kalau kita tadi melihat dengan fenomena metafor gunung es tadi, ada tangible dan intangible. Tadi sudah disampaikan, yang tangible adalah skills, knowledge gitu ya. Yang intangible ada self cognition, traits, and motivation. Nah, kalau dikaitkan dengan agenda pengembangan dalam konteks kompetensi, ini sesuatu yang juga tidak hanya sekedar kita gali saja, tapi juga kita kembangkan gitu ya. Yang lebih mendasar, yang intangible itu sebetulnya seperti traits, motivation, dan sebagainya, values, attitude, itu sebetulnya lebih sulit untuk kita kembangkan gitu ya. Artinya gitu ya, bisa saja motif seseorang, trait seseorang, atau attitude seseorang itu berubah, bisa, tapi setidaknya itu akan membutuhkan effort yang besar gitu. Nah, kita mengatakan itu sentral kompetensi yang sulit untuk dikembangkan, tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Kita butuh effort dan juga butuh konsistensi gitu. Nah, yang ada di permukaan itu lebih mudah untuk kita kembangkan, bicara tentang work, knowledge, skills, dan sebagainya.
Sehingga gitu ya, kita bisa mengatakan bahwa kalau orang tersebut tidak bisa melakukan sesuatu tapi dia punya motif, itu akan lebih mudah untuk kita kembangkan. Tapi ketika dia tidak bisa dan dia tidak punya motivasi di dalamnya, lebih sulit untuk kita kembangkan. Karena apa? Karena dimotivasinya dulu harus kita selesaikan dulu. Kita harus kita perbaiki atau kita kembangkan dulu, baru dia bisa bicara tentang mengembangkan word knowledge-nya atau yang in surface tadi. Oke, kompetensi apa yang kita cari di kompetensi ini? Saya mencoba untuk membaginya menjadi dua, yaitu can do kompetensi dan juga will do kompetensi. Can do kompetensi lebih seringkali dikaitkan dengan person job fit atau kesesuaian antara individu dengan pekerjaannya. Artinya, gitu ya, can do kompetensi itu lebih banyak bicara tentang hard kompetensi, bicara tentang maaf, apakah dia bisa melakukan atau tidak, gitu ya. Kualifikasi, keterampilan, kemampuan, kognitif, pengetahuan dan sebagainya. Itu can do competencies. Apa yang dia miliki, apa yang dia bisa lakukan, gitu ya. Kompetensi itu, gitu ya, seringkali dicari untuk melihat orang yang bisa siap bekerja, gitu. Nah, permasalahannya sekarang can do kompetensi saja itu tidak cukup, gitu ya. Dalam era apa ya, kalau saya melihat kompetisi yang sudah sangat kuat sekali, gitu ya, kemampuan organisasi yang sifatnya surface itu kan sangat mudah untuk direplikasi atau ditiru oleh kompetitornya, sehingga gitu ya, banyak organisasi mencoba untuk menguatkan lagi competitive advantage-nya dalam konteks root values-nya, gitu ya, value, culture, gitu ya, itu menjadi salah satu competitive advantage atau ya menjadi keunggulan dari organisasi tersebut. Nah, dalam konteks ini gitu ya, dikaitkan dengan kompetensi, kita mencoba untuk mengaitkannya dengan will do kompetensi. Artinya kita tidak hanya sekedar mencari orang yang bisa melakukannya, tapi yang mau melakukannya. Mau di sini kita bicara tentang motive, values, belief dan sebagainya. Sehingga kita akan bicara tentang apakah orang tersebut klik dengan organisasinya atau tidak, fit dengan organisasinya atau tidak, gitu. Nah, dalam konteks ini tadi saya sampaikan bahwa yang sentral kompetensi tadi itu hardly grown atau sulit untuk dikembangkan, gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi gitu loh, bahwa kalau orang tersebut tidak bisa, gitu ya, atau dia nggak punya pengetahuan, gitu ya, kita kasih dia pelatihan, kita ajarin dia, kita coaching dia, kita mentoring dia, selesai. Tapi masalahnya kalau dia nggak klik sama organisasinya, udah sulit untuk kita mau mengubahnya, gitu ya. Seringkali orang datang dengan anak ini pinter sih, gitu, tapi dia semaunya sendiri, gitu. Anak ini pinter tapi susah bergaul, gitu. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang harus mudah untuk bergaul dan sebagainya, tapi setidaknya semua orang harus fit dengan konteks organisasinya, gitu ya, karena ini akan memudahkan organisasi karena mereka memiliki identitas yang sama. Sehingga dalam hal ini bahwa saat ini can do kompetensi saja tidak cukup, gitu ya. Apa yang kita cari, kita juga akan mencari will do kompetensis. Can do kompetensis lebih banyak pada aspek pekerjaan, aspek jabatan, aspek spesifikasi knowledge, skills and attitude, gitu ya, atau tadi saya bilang surface kompetensinya, gitu ya. Sedangkan will do kompetensi itu lebih pada center kompetensinya, di mana itu pada aspek organisasi, values, belief, dan motif dan sebagainya, gitu. Dan keduanya inilah yang kita cari dalam nanti assessment center. Lalu, gitu ya, dalam proses assessment center sendiri yang kita cari adalah individu yang klik dengan organisasinya, gitu ya. Kita akan mencari kompetensi yang klik, gitu ya, tidak hanya dengan organisasinya, juga dengan pekerjaannya, gitu ya. Kalau kita lihat di sini yang sisi biru ini ada aspek individu, ada bicara tentang kemampuan, keterampilan, sifat kepribadian, motif, pendidikan dan pengalaman, gitu ya. Lalu dari pekerjaan atau organisasi sendiri ada strategic business initiative, keunggulan organisasi, tujuan organisasi atau visi, misi pekerjaan, aktivitas pekerjaan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, gitu ya, kita akan mulai dari yang sisi hijau ini dulu, gitu ya. Kita harus memahami dulu karakteristik organisasi kita. Kita harus memahami dulu values, belief, culture yang ada di organisasi. Sehingga itu akan menjadi dasar buat kita untuk melihat orang-orang yang seperti apa yang mau kita cari. Lalu setelah itu kita juga akan masuk kepada aspek pekerjaannya, gitu ya.
Kalau kita hanya mencari orang yang klik dari sisi organization fit gitu ya, ya jangan-jangan kita tidak sedang mencari orang yang bisa bekerja gitu. Kita hanya mencari orang yang mau kumpul-kumpul aja dan sebagainya. Ya kita tidak sedang membuat organisasi, bikin aja paguyuban gitu kan. Nah, tapi dalam konteks ini kita kan bicara tentang ini kita juga akan cari pekerjaan. Bagaimana dia bisa melakukan pekerjaannya gitu. Tadi gitu ya, kita akan mencari can do kompetensi dan will do kompetensinya. Ini harus kita pahami dulu sehingga kita akan tahu kriteria orang yang kita cari seperti apa, kompetensi yang kita butuhkan seperti apa. Seringkali banyak orang yang datang ke saya meminta, "Mas, tolong dong cariin orang bla 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 bla," gitu ya. Oke, Bapak emang apa? Pokoknya sama yang orangnya pinter, inisiatif, eh apa inisiatif lalu juga integritasnya tinggi gitu ya, terus performanya bagus dan sebagainya. Ya kecenderungan banyak organisasi memang mencari orang yang bagus semua gitu ya, bahkan kalau bisa yang menyentuh level dewa kalau bisa. Tapi permasalahannya adalah gitu ya, satu, apakah pekerjaan tersebut memang membutuhkan kriteria-kriteria yang pada level-level yang tinggi itu gitu ya. Lalu yang kedua gitu ya, apakah memang organisasinya secara culture, secara budaya atau value-value yang ada itu memang sejalan dengan apa yang dicari gitu. Contoh, katakan kita mencari orang yang inisiatif, tapi apakah di organisasi kita itu memang memfasilitasi orang untuk memunculkan inisiatifnya? Jangan-jangan kita punya hierarchy of command yang terlalu kaku, birokratis yang terlalu kaku, sehingga membuat orang sulit untuk melakukan inisiatif, memunculkan inisiatifnya. Maka itu akan sia-sia. Gitu. Nah, dalam hal ini makanya kita harus mencari orang yang klik dengan organisasi. Kita harus betul-betul memahami karakteristik organisasi kita dulu, baru kita akan mencari orangnya gitu. Sehingga ketika kita sudah menentukan kriteria yang orang kita cari seperti apa, ini akan kita jadikan panduan untuk melakukan assessment center gitu ya. Sehingga kita akan mencari apakah kompetensi tersebut dimiliki oleh orang tersebut atau tidak gitu. Karena apa? Karena kalau kita tidak memiliki panduan yang clear gitu ya, maka seringkali kita jatuh pada bias dalam pengambilan keputusan. Contoh, katakan Anda ingin mencari seorang analis. Apa sih yang dibutuhkan oleh analis gitu ya? Gitu ya. Dalam perspektif yang lebih sederhana, mungkin kita akan mencari orang analis itu ya setidaknya concern to detail gitu ya, concern terhadap data gitu ya, orang yang suka menganut data karena melakukan analisa dan sebagainya. Ya. Membutuhkan keterampilan komunikasi, ya gitu ya, tapi bukan bukan menjadi yang utama gitu ya, tidak sepenting ketika keterampilan komunikasi itu dikaitkan dengan seorang sales katakan gitu ya. Nah, ketika kita tidak punya panduan yang jelas, ketika kita melakukan proses assessment center, kita akan melihat ketemu orang yang charming, orang yang memiliki persuasi yang bagus, orang yang bisa meyakinkan orang lain, orang yang bisa berkomunikasi dengan baik dan sebagainya. Kita akan cenderung untuk tergoda untuk wah orang ini bagus. Tapi kita lupa dengan esensi apa yang mau kita cari gitu. Kita lupa bahwa yang kita cari adalah orang yang concern to detail dan sebagainya gitu. Nah, ketika kita salah dalam pengambilan keputusan gitu ya, bisa jadi gitu ya, nanti ketika orangnya katakan datang di tempat kita, seorang analis yang memiliki persuasi yang bagus dan sebagainya, Anda bisa membayangkan bagaimana hasilnya gitu ya. Bisa jadi dia akan menyampaikan sesuatu yang di luar atau tidak sesuai dengan data yang dia miliki gitu ya, tapi kemampuan di dalam mempersuasi membuat kita mudah untuk percaya. Anda bisa membayangkan dampaknya kan? Nah, maka dari itu gitu ya, pentingnya kita untuk memahami dulu karakter organisasi, pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Lalu juga dikaitkan dengan kompetensi yang ada seperti yang dimiliki oleh individu tersebut seperti apa? Didasarkan pada kemampuan yang dimilikinya, sifat kepribadian, motif, pendidikan, latar belakang pendidikan dan pelatihan yang dimiliki, pengalaman dan sebagainya. Dan inilah yang kita akan cari, kita yang klik ini tadi. Nah, permasalahannya adalah gitu ya, sekali lagi kita harus mencari yang klik, yang fit gitu ya. Tidak underfit dan juga tidak overfit gitu. Artinya di sini gitu ya, kalau underfit ya berarti kita masih butuh waktu untuk mengembangkan dia, mempersiapkan dia supaya dia ready to use, ready untuk bekerja gitu. Nah, kalau yang overfit bukan berarti ketika Anda mendapatkan orang yang bagus gitu ya,
tidak menjadi sumber masalah, jangan salah gitu. Karena apa? Ketika orang itu overfit, maka yang terjadi adalah seringkali orang tersebut memiliki ekspektasi yang lebih gitu ya, dan ternyata pekerjaan atau konteks organisasinya itu tidak sesuai dengan pekerjaannya gitu ya. Nah, yang terjadi adalah maka ketika overfit ini bisa jadi dia akan demotivasi gitu. Karena apa? Karena oh alah ternyata pekerjaannya cuma segini doang. Oh alah ternyata organisasiku nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan dan sebagainya. Dan ini menjadi potensi masalah gitu ya. Kalau dia demotivasi terus dia keluar atau dia diam, that's okay gitu ya. Tapi ketika dia actively disengage, dia akan membuat masalah, dia menghasut teman dan sebagainya, it becomes a problem. So, ketika kita bicara tentang assessment center, yang kita cari adalah fit orang yang klik dengan organisasinya, orang yang klik dengan pekerjaannya, fit, tidak underfit, dan juga tidak overfit. Saya pikir itu saja dari saya gitu ya. Untuk sesi hari ini kali ini kita akan bicara tentang pengantar kompetensi. Berikutnya kita akan bicara tentang prinsip-prinsip dasar assessment center. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.